akal di dalam syariat kita memiliki kedudukan yang mulia. Jadi akal ini memiliki kedudukan yang mulia. Bahkan kepadanya digantungkan taklif atau beban syariat. Apa maknanya? Beban syariat ini baru sah melekat pada diri seseorang kalau pada diri orang itu ada akal yang sempurna. Itu penghormatan syariat terhadap akal manusia. Kalau akal orang itu hilang atau rusak sehingga tidak berfungsi untuk memahami petunjuk syariat, maka manusia tadi tidak termasuk kategori mukallaf. Kita sederhanakan bahasa mukallaf itu tidak masuk kategori orang yang memenuhi syarat untuk memikul beban syarak. Kalau akalnya rusak, apalagi hilang. Nah, karena itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mendengarkan pengajian para ulama tentang fikih, ya, ketika mereka berbicara tentang syarat-syarat kewajiban, salatkah, puasakah, apapun ibadah, hajikah, apa syarat, salah satu syaratnya di samping Islam adalah baligh. Baligh berakal. Baligh itu adalah alamat tanda akal seseorang telah mencapai kesempurnaan untuk memahami petunjuk syariat. Kalau akalnya hilang atau akalnya rusak, apakah beban syariat terletak di pundaknya? Tidak. Karena itu tidak ada orang bertanya kepada orang gila, kenapa anda tidak salat? Kalau ada orang yang bertanya kepada orang gila, kenapa tidak salat? Kita menjadi ragu mana yang gila di antara yang berdua itu. Begitu juga kalau dia hilang walaupun dalam waktu sementara, temporar kata orang sekarang. Di saat akalnya itu tidak berfungsi, lahir suatu perbuatan dari dia. Apakah perbuatan itu bisa dikatakan memenuhi ketentuan syariat yang membawa konsekuensi hukum? Berupa amalan itu sahkah, batalkah, yang akhirnya dia menuai dosa pahala? Tidak. Contoh, orang pingsan. Apapun yang terjadi pada diri seseorang dalam keadaan pingsan itu, dia tidak dipandang memikul konsekuensi dari perbuatan, termasuk juga tidur. Saya contohkan, bapak-bapak sedang tidur, dalam tidur bermimpi. Mimpi tadi keluar, kan ada orang yang bicara, kan? Rupanya pembicaranya itu sampai kepada mentalak istrinya. Sedang tidur, mimpi diucapkannya, ditalak istri. Jatuh enggak talaknya?
Kata guru saya dulu, jatuh di dalam mimpi. Dalam kenyataan tidak. Nah, ya tidak jatuh. Kenapa? Karena orang yang tidak berfungsi akalnya, sehingga dia tidak memahami petunjuk syarak ketika itu, dan tidak memahami apa yang lahir dari dia berupa perbuatan, perkataan, maka tidak ada beban konsekuensi. Itu yang dikatakan dalam hadis Nabi, rufi'al qalamu an thalath. Diangkat pena, ya, dari 3 orang. Apa makna rufi'a? Diangkat. Al-qalam, pena untuk mencatat. Apa artinya? Tidak ada catatan atas perbuatan orang yang 3 ini yang akan berakibat nanti ada konsekuensi tanggung jawab yang harus dia pikul. Mana yang 3 itu? Yang pertama, anis sabi, dari anak kecil, hatta yahtalima, sampai dia bermimpi, berarti sampai dia balik. Kalau anak kecil melakukan perbuatan yang keliru di dalam syarak, apakah dia akan menanggung akibat dosa atas perbuatannya? Tidak. Tapi kalau dibiarkan saja, tidak dididik, bukan anak kecilnya yang berdosa, orang tuanya yang tidak menjalankan tanggung jawab. Itu makanya kalau ada orang tua tidak menyuruh anaknya walaupun belum balik, setelah berumur 7 tahun, tidak menyuruhnya untuk salat, anak kecil berdosa tak? Tidak. Orang tuanya? Iya. Karena itu perintah. Muru, kata Nabi. Perintahkanlah anak-anakmu bis salat, untuk salat, wahum abna'u sab'i sinin, mereka berumur 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun masih meninggalkan salat, wadribuhum, pukul mereka, atau ambil langkah punishment, hukuman, tetapi tidak dalam bentuk merusak. Kalau mereka masih meninggalkan salat, itu kewajiban orang tua. Anak tadi sampai balik, dia tidak memikul konsekuensi atas perbuatan yang tidak sesuai dengan syarak itu. Tetapi kalau dia menimbulkan kerugian kepada orang lain, siapa yang akan didenda atau akan dibebani untuk mengganti atau apapun bentuknya sebagai konsekuensi lahiriah dari perbuatan anak yang keliru, dilemparnya kaca rumah orang, ia adalah walinya. Karena bisa jadi ada unsur kelalaian. Itu makanya anak-anak itu kalaulah mulainya faham dengan anan mudarat manfaat, yo ajarkan lalai, anan ka membawa maslahat, anan ka membawa mafsadat. Suruh babuak nan elok, tagahkan babuak nan buruk. Jadi jangan diikuti lo pendidikan anak, tak boleh ditagah-tagahan. Badak ditagan, payahnya ke masjid nyorunden mik cie. Payahnya ke tempat alik nyambil pilihan 3 nyampon ke kacau tu, tak boleh tagan. Anak-anak sekarang bisa begitu. Karena cara mendidik orang tua sekarang adalah mampalapeh. Kalau dulu tidak. Mulai saja anak mengerti, datang tamu. Nah, itu dipanggil.
Kalau saya dulu sekolah bekodo tamu abak yo. Nah, kalau tamu sedang tiba, orang sedang mengecek, awak tak boleh gaduh. Jangan diambil-ambil kue nan di meja. Nah, jangan memakak di belakang, terganggu orang. Begitu dahulu. Kalau kini tak kue, diambil jo piring-piringnya larian. Baca liak situ. Itu yang sering saya katakan, jangan buat anak kita tu tumbuh tanpa petunjuk benar dan salah, dan jangan sungkan dan jangan malu menegurnya. Kalau tidak, dia akan tumbuh nanti menjadi orang yang pantang ditegur. Sekarang kenapa kerepotan guru-guru di sekolah? Coba tanya pengalaman guru terhadap anak-anak sekarang. Sebaiknya tanya guru nan dua zaman. Zaman dulu dan zaman kini. Banyak guru yang kek tangan. Yuk kewalahan wak jana anak kini bu ya. Kalau dulu jo sudut mata saja. Nah. Kalau kini jo sudut roll saya tak takutnya. Nah, begitu. Ini kan tidak tumbuh begitu saja. Ini ada penyebab. Tapi sayang, banyak para pakar tidak mengakui bahwa tumbuhnya anak seperti itu disebabkan dengan salah asuhan. Kita kembali ke akal tadi. Apabila akal telah sempurna, maka beban syarak baru melekat pada seseorang. Nah, begitu kedudukan akal. Anak kecil, anin naimi hatta yastayqidha. Orang yang tidur sampai dia bangun. Makanya talak tadi dalam mimpi walaupun keluar terdengar oleh orang lain, kalau memang dia dalam keadaan tidur mengucapkan itu, maka tidak jatuh. Kemudian anil majnuni, dari orang gila, hatta yafiqa, sampai dia sembuh dari kegilaannya itu. Nah, karena itulah makanya di dalam kajian ilmu usul, fikih, ditetapkan bahawa kesempurnaan akal itu adalah syarat dari taklif. Para ulama sering mengemukakan kesimpulan la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Apa maknanya? Tidak bisa kita bicara tentang agama dengan dia. Bagaimana dia faham? Nah, tapi ingat, dengan kedudukan yang terhormat itu, bukan berarti akal ini ditempatkan melampaui posisi wahyu. Ini akal tidak berada di atas wahyu. Dan tidak pula sejajar. Kenapa demikian? Karena akal memiliki keterbatasan. Dalam jangkauannya dan termasuk dalam pemahamannya. Jadi akal ada keterbatasan. Tabatih jangkauan. Mengapa terbatas? Karena ilmu yang diperoleh melalui olah fikir atau nalar itu bersandar kepada maklumat, informasi yang dihimpun oleh panca indera. Mata, telinga, raso, ya kan?
itu adalah alat bagi akal untuk sampai kepada ilmu. Itulah yang menghimpun. Dan kita tahu bahwa panca indera kan ada batasannya. Nah, karena ilmu dari akal itu dari sana sumbernya, maka mau tidak mau ada keterbatasannya pula. Ya, apa buktinya? Ya, buktinya sederhana. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau membayangkan, diminta memejamkan mata hari ini, bayangkan ruang tamu bapak-bapak dan ibu-ibu. Terbayang itu. Sudutnya, posisinya di mana, televisi di mana. Tapi kalau disuruh membayangkan ruang tamu kawan yang belum kita kunjungi, kira-kira bisa tak? Ya, kok ruang tamu kita bisa? Karena kita sudah lihat. Nah, adapun perkara kegaiban, perkara kegaiban, masalah yang gaib, itu tidak dalam jangkauan panca indera. Tidak dalam jangkauan panca indera awak. Jadi jangan dulu nama bertanya, kalau you ada serugo tu biar adi mambo bisa mencalinya. Ambo yo nak mencalik bana tu bantuannya. Kalau ditanya itu ke buya bako, babayo jawabnya, bisa bu, batu ada syaratnya cik, syaratnya dahulu ibu dulu dari orang sadonya. Gitu. Panca indera tidak bisa menjangkau. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha a'adda lil muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk orang-orang yang bertakwa surga. Seperti apa surga yang disiapkan itu? Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pula terdengar oleh telinga. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa ma khatara fi qalbil bashar. Bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Itu yang dikatakan oleh Rasul tentang surga yang disiapkan Innallaha a'adda lil muttaqin. Sesungguhnya Allah menyiapkan untuk orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, a'adattu li ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, kata Allah, apa yang tidak terlihat oleh mata, tidak pernah mata melihatnya, dan tidak pula pernah telinga mendengarnya, dan tidak pernah tergores, terlintas di dalam hati. Terus bagaimana dengan berita tentang surga, jannatin tajri min tahtihal anhar? Itu adalah takriban, hakikatnya lebih dari itu semua. Nah, kalau demikian berarti keterbatasan alat untuk menjangkau ilmu oleh akal membuat ilmu akal pun terbatas. Jadi karena itu
akal walaupun dihormati, dia tidak menjadi sandaran utama melebihi dari wahyu. Nah, di mana peran dan fungsi akal? Peran dan fungsi akal itu adalah sebagai alat untuk memahami. Alat. Jadi jangan menuhankan akal. Hari ini banyak yang demikian ketika dia baca Al-Quran, kemudian dicoba dia jalankan akalnya. Akal yang terbatas diajak memahami Al-Quran, kemudian dia tidak faham. Sampai akal itu nanti menyimpulkan, oh ini jangan-jangan nih keliru Al-Quran. Nah, ada orang yang begitu hari ini. Akalnya yang tidak mampu untuk memahami, tapi malah Al-Quran yang dia katakan keliru. Orang yang seperti itulah yang sering disebut dalam sindiran ulama, kalau itu yang dilakukan kita yang tidak faham, tapi Al-Quran pula yang disalahkan. Itu namanya kupianan sampai kepala namanya tarah namanya.